OA515 udah menyentuh 100 subscriber. Aish. Terima kasih banyak teman-teman atas support dan dukungannya. Ngomong apa sih gue? Gue bakal memperingati atau memperingatkan diri gue sendiri dan channel-channel gue. Enggak channel-channel, siapa ngomong? Sebagai apa ya? Pendiri OA515 pendiri. Juga. Asik. Pendiri. Bukan, saya tuh inisiator. Inisiator. Inisiator toh. Saya nggak dikenalin dulu nih Om Dharma. Udah pernah. Oh, udah pernah dikenalin ya? Yang alamatnya Asrama Polsek Ciracas itu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Rasya di channel OA515. Dan di video kali ini spesial karena OA515 udah menyentuh 100 subscriber. Terima kasih banyak dukungan dan doa-doanya buat kami. Dan support terus ya pokoknya channel kita. Dan di video spesial kali ini gue mau bikin sesuatu yang spesial juga. Jadi gimana videonya? Tonton terus sampai habis ya teman-teman. Thank you. Yang pertama, tentunya pembelajaran itu kita mesti tahu atau mesti mendalami topik yang mau dibahas. Entah itu dari narasumber, atau kita searching, googling, kan gitu, atau belajar dari buku lah, kan gitu. Yang kedua, jelas kita mesti perlu belajar tentang teknik ya. Itu mulai dari teknik pembawaan videonya sendiri, terus kemudian teknik pengambilan gambar, terus teknik penggunaan alat, sama teknik editing. Kalau dari sudut pandang Om Yoga pribadi ya, sebenarnya kenapa waktu itu channel ini diinisiasi kan tujuan utamanya bukan buat kita sebenarnya, Ya. tapi buat kamu nih, buat yang muda-muda. Oke. Sebenarnya kan begitu. Buat yang muda-muda gimana ada media untuk menyalurkan kreativitas kalian dan menyalurkan ide-ide dan juga mungkin bisa menghasilkan sesuatu. Tapi yang paling utama tuh mengisi waktu kalian biar nggak kebanyakan main. Mohon maaf ya, untuk pemula sih udah cukup bagus. Ya, mungkin sedikit demi sedikit nanti namanya ini udah bisa dibilang bisnis kalau kata Om. Kalau pengalaman Om namanya bisnis itu kamu harus belajar dari yang sudah lebih maju. Kamu harus lihat secara detail poin-poin penting yang sebetulnya bisa angkat vlog kamu itu apa aja sih gitu. Jadi jangan cuma ngeliat gambaran besarnya. Oh ini vlog lucu misalkan. Oh ini vlog rame gitu kan. Tapi kalau kamu jeli di dalam situ tuh sebetulnya ada yang namanya detail-detail yang sebetulnya itu faktor yang ngangkat vlog itu supaya jadi rame, supaya jadi lucu misalkan. Nah, kalau menurut Om sih itu kamu harus pelajari lagi gitu. Aku udah belajar banyak banget di YouTube ini, terutama pas editing. Karena kan kita apa-apa ngedit masih sendiri kan gitu. Jadi yang tadinya aku tuh awam banget soal ngedit, terus jadinya bisa paham soal editing. Dari mulai nyambungin video, ngasih transisi, ngasih musik, ngasih sound effect, terus juga ngasih efek green screen yang bisa nyatu sama video gitu-gitu, banyak banget. Nah terus juga soal teknik pengambilan gambar itu juga aku banyak belajar sih. Maksudnya apa yang tadinya di awal itu kita pengambilan gambar masih biasa-biasa banget gitu kan, belum ada sinematik, belum ada ini kan gitu. Terus sekarang udah lumayan bisa lah sinematik, terus bikin terutama sih kalau sinematik buat makanan sama ngevlog sih ya gitu. Itu yang paling banyak sinematik kan di situ. Terus juga banyak belajar dari YouTube soal algoritma. Kalau aku bilang sih sejauh ini udah cukup, tapi aku belum puas. Masih belum puas sama prosesnya, masih harus banyak belajar ini itu kan gitu. Artinya masih banyak dong yang harus di-improve ya? Iya, masih banyak yang harus di-improve.
Yang jelas karena kita kan baru mulai, Ya. jadi jelas di awal-awal itu video-video kita itu banyak banget kekurangannya ya. Ya. Terutama kan dari alat ya. Ya. Alat kita awal-awal masih seadanya, sederhana, sehingga mungkin kualitas video yang dihasilkan itu mungkin kurang bagus. Oke. Tapi seiring perjalanan kita udah bisa beli alat, misalkan lighting, suara, maksudnya mic, terus kemudian mungkin juga pakai pengambil video yang udah lumayan bagus, Ya. agak lumayan nih kan gitu. Jadi kalau dari sisi itu saya pikir ada peningkatan meskipun sedikit ya. Bahasanya host. Jadi hostnya ini juga meskipun gayanya agak-agak urakan, tapi apa ya, menurut aku sih fun aja gitu, kita bawa fun gitu. Dan yang mungkin yang agak perlu sedikit diperbaikin mungkin kata-kata atau bahasa aja sih. Oke. Nah, harus diperbanyak itu vocabulary-nya atau kamusnya itu mesti diperbanyak gitu. Ini mungkin masukan sih gitu. Om Yoga ngerasanya si channel Oasis ini untuk sekarang belum punya identitas. Gitu. Jadi kalau kamu perhatiin setiap konten kreator itu kan punya identitas masing-masing nih. Ya. Gitu. Punya ciri khas. Punya sudah bukan ciri khas lagi, tapi udah jadi identitas. Okay. Kalau kita ngomongin food vlogger misalnya, oke, kita ngomongin Magdalena atau ngomongin Next Carlos, misalnya ya. Gitu. Oh, ini kita beauty blogger misalnya, ada lagi siapa. Gitu. Nah, untuk saat ini nih fasenya kelihatannya kamu masih mencari dan itu oke, nggak apa-apa. Gitu. Tapi one day kalau misalnya memang ini mau berkembang lebih jauh, itu kamu harus ketemu nih identitasmu. Oke. Yang utama apa gitu, yang lain-lain sih mungkin tambahan lah. Tapi yang utama tuh apa? Apakah itu bisnis? Apakah itu action figure? Apakah itu makanan? Gitu. Jadi harus mulai diraba nih gitu. Dan kamu kan bisa lihat dari hasilnya yang udah di upload, yang udah ada sekarang nih, yang view-nya banyak yang mana, yang banyak perhatian yang mana gitu. Oke. Dari segi tekniknya gimana? Teknik sih kalau untuk pemula sih ya oke lah gitu. Editingnya juga cukup menarik gitu. Nah, mungkin pembawaannya ya. Pembawaan di channel ini kan semua tahu bahwa host utamanya nih Rasya nih. Ya. Gitu. Jadi pembawaanmu itu enak tapi kelihatannya masih terlalu personal lah. Oke. Tapi kelihatan membosankan atau sebenarnya gimana? Enggak sih, kalau membosannya enggak. Gitu. Cuman mungkin karena Om juga sering ketemu aja, jadi rada bosan. Mungkin itu aja sih faktornya. So far sih oke, kalau Om bilang gitu. Apapun nanti akan berkembang, akan membaik sesuai jam terbang ya. Umumnya kan gitu soalnya. Pasti improvisasi, terus kayak angle atau segala macam itu nanti setelah kamu udah sering ngedit video pasti kamu ngerti sendiri gitu. Tapi so far sih bagus Om bilang. Kalau dari teknik topik dan pembawaan dari tim kita, contohnya dari Rasya juga, dari tekniknya mungkin udah cukup bagus, tapi balik lagi kita semua masih di dalam tahap belajar juga, jadi masih banyak kemungkinan yang akan dilihat dari orang itu banyak kurangnya. Cuma nanti kalian bisa menambah di komentar tentang kurangnya topik. Terus apa lagi tadi? Cara pembawaan gue. Cara pembawaan, gitu, sama tekniknya itu tadi. Kayak gitu sih. Kalau menurutku dari segi teknik tadi kan udah diomongin ya, karena udah banyak improvisasi dari sebelum-sebelumnya. Menurutku ya cukup nice loh untuk aku menilai diriku sebagai seorang pemula gitu kan. Terus juga dari topik mungkin kita harus banyak explore lagi buat nyari topik yang lebih menarik gitu kan. Sama aku sendiri sih untuk ngebawain video itu udah cukup enjoy nih. Maksudnya udah nggak kayak waktu awal-awal. Kan awal-awal tuh aku masih banyak terbata-bata, masih banyak masih banyak bingungnya gitu kan waktu bikin video. Tapi sekarang ini udah lumayan enjoy, udah lumayan nggak kayak nggak ada pressure gitu.
Oke. Jadi kalau untuk nambahin subscriber, viewers, terus terang secara teknis atau secara matematis saya nggak begitu paham. Oke. Kan gitu. Tapi yang jelas bisa dimanfaatkan itu yang pertama adalah kayak WhatsApp Blast atau DM Blast, yang lain kan gitu ya, itu ke teman-teman deket dulu yang pertama, terus minta tolong juga ke keluarga terdekat, Ya. terus mungkin mereka bisa bantu juga nge-blast ke yang lain kan gitu. Ya. Bantu nge-share lah ya. Ya bantu share kan gitu. Kalau tekniknya mungkin ada caranya meningkatkan algoritma tertentu, tapi saya nggak paham. Oke. Sebenarnya metode paling efektif untuk menambah viewers dan subscriber itu kalau mau cepet ya, balik lagi beli. Beli itu agak beresiko ya teman-teman. Tapi enggak. Namanya viewers dan subscribers itu growth-nya akan mengikuti seberapa menariknya konten yang kamu buat. Dan identitas yang dipunya sama channel kamu. Oke. Gitu. Jadi kalau nambah subscribers atau viewers itu mungkin nggak terlalu sulit lah ya, gitu. Tapi yang sulit itu adalah mendapatkan loyal subscribers. Oke. Yang selalu setia Jadi nontonin gitu ya. itu semua proses tetap harus dilalui dan kamu channel ini harus tetap ngumpulin. Yang pertama jelas konten. Konten. Yang pertama jelas konten, harus tahu apa sih yang bisa narik viewers ini gitu kan. Yang kedua mungkin judul konten. Judul konten, judul videonya ya. Judul videonya, karena Thumbnail. ya karena kan pertama yang nongol pasti judulnya. Orang nggak ngeliat langsung videonya kan, tapi pasti judulnya dulu yang dilihat. Thumbnail sih yang pertama kali keluar, yang paling dilihat. Arahnya sih ke situ sebetulnya. Kalau untuk gue, kalau misalnya untuk viewers, biasanya itu kan kayak clickbait dari thumbnail ya. Ya. Ya gitu, nah itu bisa dibuat yang lebih menarik lagi kayak gitu. Nah untuk yang subscriber, mungkin entah bisa di-share dari teman ke teman kayak gitu. Oke. Atau dipromosin dari kita sendiri yang pasti kayak gitu di semua sosmed, mau di WhatsApp atau yang lain lah kayak gitu. Kita masih menggunakan cara lama, yaitu masih nge-share di media sosial, di Instagram, di TikTok juga gitu kan, terus juga di WhatsApp gitu, nge-share di status, nge-share ke orang-orang. Jadi masih mulut ke mulut, itu juga masih kita lakuin sampai sekarang tiap kita upload video. Terus buat nambahin viewer juga kita kayaknya harus banyak ini sih, harus banyak banyak nyari topik yang menarik gitu loh. Banyak nyari topik yang kayaknya nih menarik nih gitu. Jadi kita harus bisa ngeliat peluang juga. Narasumber yang menarik itu ada, menurut saya nih, ada 2 tipe. Ya. Gitu. Yang pertama adalah yang berdasarkan dari kemampuan atau keahlian. Oke. Gitu. Yang kedua itu bisa dari topik yang mau kita bahas. Oke. Gitu. Dengan narasumber yang bersangkutan dengan topik itu. Betul. Oke. Jadi kita mengundang narasumber yang berkaitan dengan topik yang kita mau bahas kan gitu. Oke. Itu aja sih. Tentunya yang paling bagus adalah yang bisa memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Mengundang narasumber yang menarik. Kalau sekarang sih nggak usah mikirin yang narasumber yang menarik dulu sih. Gitu. Kamu kalau misalnya mau mengundang narasumber yang menarik, sebenarnya yang paling efektif channelmu mesti gede dulu. Oke. Itu kan? Jadi bergantung sama nama channel ini. Yes, kalau misalnya kamu mau mengundang misalnya businessman dengan kaliber yang sudah menengah ke atas misalnya. Gitu. Kalau untuk channel ecek-ecek mungkin kan mereka belum mau nih kan gitu. Tapi kalau namanya udah mulai bagus mungkin mau gitu. Mungkin kan mulai mau. Tapi yang paling penting sekarang untuk tahap awal ini sih, dengan narasumber yang terbatas, gitu. Kita kan sekarang terbatas ya gitu. Gimana caranya kamu bisa membuat konten itu menjadi menarik? Nah, kalau narasumber, kamu menurut Om, yang pertama jelas harus kamu survei, gitu. Oke, benar.
survei ini kamu harus punya bahan. Pertama kan jelas sesuai dengan tema kamu nih, gitu. Misalkan tema kamu contoh tentang food bloggers gitu, misalkan tentang makanan. Kamu ngundang pengusaha makanan, tapi kamu survei dulu nih orangnya kayak apa, jangan terus pas kamu undang dia nggak mau buka macam-macam, gitu misalkan. Jadi cuma ngomong seadanya yang nanti malah viewers kamu ini apaan sih, nggak ada isinya jadinya gitu. Jadi yang jelas pertama harus survei kalau kamu ini. Survei dari dari produknya, tipe orangnya juga harus disurvei. Terus jangan lupa kalau bisa pembicara ini, narasumber ini dia juga harus bisa open orangnya gitu. Kalau ngundang narasumber yang menarik itu balik lagi tergantung sama topik yang akan dibicarakan di video yang mau kita buat kayak gitu. Nah itu yang sesuai sama topik yang mau kita omongin itu, nah itu yang harus sesuai dengan orang yang bakal kita undang kayak gitu. Kalau buat ngundang narasumber itu, menurutku ya kita harus kita harus ngeliat apa segmen dan topik yang kita bawain. Kalau misalkan contoh kita bawain topik makanan, kita ngangkat video tentang makanan, terus kita lihat nih yang punya siapa, dan sebisa mungkin kita orang itu dikenal oleh orang-orang, atau bisa dibilang public figure lah gitu. Kalau misalkan kita bisa kerja sama mereka, kita bisa diajak konten bareng, collab, itu mungkin bakal menarik sih gitu. Jadi makanya aku juga punya mimpi juga kayak bisa collab sama YouTuber yang udah punya nama gitu. Salah satu caranya tadi mungkin di komen ya. Ya, gitu juga bisa. Bang, komen bang, gitu. Collab bang, gitu. Atau kita bisa langsung kontak personnya kan gitu. Iya, lewat manajernya gitu ya. Iya, itu juga bisa. Oke. Kalau untuk objek review, yang jelas ada beberapa topik ya yang masih in atau viral atau apa sebutannya, Trending, trending, panas, lagi berita gitu, panasnya, yang cukup bagus untuk dibahas kan gitu. Tapi yang paling baik menurut saya itu adalah yang punya sisi edukatif. Selain masukan dan saran, tapi kita juga harus bisa membuktikan sendiri dengan nyobain, terus memberikan opini yang baik lah. Gitu. Dan memanfaatkan momentum juga ya, tadi Bapak bilang. Iya, gitu. Objek review yang disukain banyak orang ya. Ada dua caranya gitu. Yang pertama, kamu follow the trends, gitu. Kamu ngikutin tren, nyari apa yang lagi viral, nyari apa yang lagi ngetrend nih gitu. Kamu ikutan nge-review, itu bisa. Gitu. Atau sebaliknya, kamu menciptakan tren itu sendiri, gitu. Kalau kamu mengikuti yang viral dengan banyaknya orang yang ikutan mereview, otomatis bisa jadi videomu menjadi tidak terlihat. Jadi tenggelam. Kalau di sisi sebaliknya, dengan kamu berusaha menciptakan tren sendiri atau review sendiri, itu ya ada dua kemungkinan, bisa ini nggak dilihat, gitu, atau malah dilihat, atau malah dicari. Gitu. Tinggal kamu mau pilih yang mana. Gitu sih. Kalau Om rasa sih, ya itu masuk survei lagi. Tapi kalau kamu nanya pendapat Om sekarang, objek yang objek reviewnya pertama, kamu harus nentuin target dulu. Maksudnya gini, konten kamu kan itu terbagi klasifikasi nih, misalkan konten buat anak-anak, konten buat pengusaha, konten buat
penggemar makanan kan gitu. Kalau penggemar makanan pasti kamu nyari objeknya kan makanan. Ya. Anak-anak misalkan games atau mainan gitu kan. Pengusaha tentang seluk-beluk bisnis yang bisa kamu gali ininya apa namanya. Kalau kamu kemarin kan sempat ngobrol masalah UMKM, itu bisa jadi ini juga apa sih yang harus dijalanin sebagai pengusaha gitu. Karena zaman sekarang nih orang-orang rata-rata juga udah mulai mikir jadi pengusaha atau kerja sendiri. Ya. Dibanding zaman dulu yang mindsetnya cuma PNS gitu kan, pegawai gitu yang udah pasti gajinya ini. Tapi kalau zaman sekarang itu cukup menarik Om bilang. Untuk objek review yang biar banyak disukain sama orang banyak tuh kayak misalnya tempatnya gitu kan. Ya, apapun itu objeknya. Mau itu review mainan atau review makanan atau apapun. Nah, kalau misalnya objek yang kayak gitu biasanya kayaknya tentang kulineran deh. Karena kulineran itu kan nggak akan mati. Jadi terus-menerus tuh bakal ada yang ini akan buka usaha kayak gitu. Maksudnya nggak akan mati tuh kulineran bakal ada terus kayak gitu. Untuk review, objek review paling ya balik lagi ngeliat peluang soal ini kira-kira kalau kita review menarik nggak ya gitu, dan kita harus bisa ngebaca peluang itu gitu kalau menurutku. Apakah tren berpengaruh? Tren juga pasti berpengaruh gitu kan. Contoh kayak makanan, pasti kan suka ada makanan yang viral dan itu bisa kita angkat gitu. Atau ya itu tadi, gimana caranya kita menciptakan trending itu gitu. Oke. Yang jelas kalau harapan saya nih channel harus berkembang. Baik itu dari sisi teknis, terus kemudian dari pemberian informasi, gitu. Terus kemudian dari sisi hiburan juga, gitu. Sehingga channel ini tidak hanya akan besar karena menghibur, tapi juga memberikan informasi dan ya kalau bisa sedikit memberikan edukasi, gitu. Harapannya kedepannya ini akan menjadi benar-benar menjadi penyaluran kreativitas dari personel-personel yang terlibat nih gitu. Utamanya ke yang muda-muda ya. Gitu. Terus itu satu, ya mungkin yang kedua bisa nambahin uang jajan kalian mungkin kalau udah dimonetisasi. Tapi yang ketiga, yang terakhir itu dan yang paling penting, kalian bisa mengisi waktu hari-hari kalian dengan sesuatu yang produktif. Itu yang paling utama sih. Spirit awalnya kan itu ya. Gitu. Makanya kalau sekarang kita sih senang aja, kalau Bioga sih senang aja ngelihatnya gitu, aktif di channel ini. Kalau harapannya sih gede sih Om, harapannya apalagi ini kan yang bangun masih muda-muda gitu. Kita kan support. Dan Om lihat juga semangat kamu bagus gitu kan. Harapannya sih seperti Om bilang di awal, lebih banyak belajar dulu, pelan-pelan, jangan kepancing sama yang gede-gede dulu, tapi kamu harus tahu prosesnya supaya dari kamu mulai ini sampai bisa jadi gede itu kamu paham. Gini, ada orang yang dari bawah nyampe atas dia nggak tahu apa-apa karena dia cuma digotong sama orang. Tapi Om harap selama kamu jalanin proses ini, proses kamu dari bawah sampai atas tuh kamu paham semua gitu. Kalau kamu paham semua, kedepannya kamu bisa ngajarin yang lain-lain juga. Gitu. Harapan gue yang pasti dari kita juga semua bisa lebih improve lagi, jadi yang lebih baik lagi. Kita semua harus solid, kita semua harus bisa jadi yang terbaik lah. Harapan pasti aku punya harapan dan punya cita-cita lah di YouTube ini gitu kan. Aku punya harapan kalau
channel ini bakal jadi channel yang gede, bakal channel yang dikenal sama orang gitu juga, dan yang pasti menghasilkan gitu untuk diriku dan untuk tim gitu. Yang pasti gitu, dan tujuannya sih aku pengen bikin channel ini bermanfaat lah buat orang lain gitu, dan menghibur juga sebisa mungkin gitu. Untuk penonton setia O515, gue mau bilang terima kasih banyak atas supportnya, atas doa-doanya, mendukung kita untuk lebih maju lagi, lebih berkreatif, dan kalian sudah mengizinkan gue dan tim berkarya di YouTube. Jadi terima kasih banyak, dan gue mohon dukung kita terus ya dengan cara subscribe gitu.